Gambarnya masih variatif ya. Oke, lanjut. Nanti cari gambarnya yang ini, awan. Awan dengan background putih, gradasinya biru, muda. Nah, itu tantangannya. Atau galaksi, tapi belakang hitam semua. Bisa nggak nyalain ini ya? Ya, oke. Sebelum mulai kita berdoa dulu agar dimudahkan belajarnya ya. Berdoa mulai. Ya, doa selesai. Ya, oke. Hari ini kita teruskan lagi. Minggu lalu kita sudah belajar apa? Cermin udah, lensa ya. Lensa efeknya apa? Kalau cermin kan apa? Pemantulan. Kalau cermin itu pemantulan itu sudah. Kalau lensa pembiasan. Pembiasan, bukan biasa. Pembiasan atau apa? Refraksi istilahnya ya. Efeknya banyak kita lihat itu di air, di awan gitu ya, atau di atmosfer dan segala macam gitu ya. Sekarang, nah tadi kita ada lensa yang sudah kita pelajari, lensa apa? Lensa cembung ya. Lensa cembung sudah. Nah sekarang kita belajar lensa cekung. Lensa cekung. Oke, kemarin kita coba cari lagi. Lensa. Oke, share screen. Ya. Anak, ini Bu Santi sudah menyiapkan lensa ya. Ini ada lensa cembung. Anak-anak nih, lensa cembung tuh berarti bagian tengahnya lebih tebal ya. Yang kedua, itu ada lensa cekung. Ini lensa cekung anak-anak. Bagian tengahnya lebih tipis. Ya, sekali lagi, cermin dan lensa itu berbeda ya. Kalau lensa tuh bening anak-anak. Nanti meneruskan cahaya, tapi ada pembelokan, disebut pembiasan. Kita coba dulu ya pakai yang lensa cembung nih anak-anak. Bagaimana apa yang terjadi kalau kita letakkan lensa cembung di ini ya, 3 sinar yang ada di sini. Nah, kalian bisa amati anak-anak di sini tuh. Ya. Kenapa? Maka ada pembelokan. Udah. Kenapa tadi? Oh, udah di share screen dah. Nah. Oke, lanjut ya. Cahaya ya, nih setelah melewati lensa cembung, ternyata cahayanya jadi mendekat anak-anak tuh, mengumpul. Padahal kalau nggak ada lensa, nah itu ya bisa lihat perbedaannya ketika ada lensa dan tidak ada lensa. Ini lensa cembung punya sifat mengumpulkan cahaya. Nah, sebelum itu kita lihat pembiasan yang kemarin ya. Ini dari udara masuk ke lensa. Ingat nggak dari apa istilahnya? Kerapatannya ya. Kerapatannya renggang kayak udara ke yang rapat, maka dia dibiaskan apa? Mendekati atau menjauhi garis normal. Misalnya gini. Ini batasnya.
Ini garis normal tuh gini ya. Ini udara, ini air. Kalau cahaya datang dari udara, gini kan, maka dia akan apa? Dibiaskannya mendekati atau menjauhi garis normal. Ini garis normal. Mendekati. Maka dibiaskannya ke sini, gitu ya. Ini sudut datang I, sudut pantul F, gitu ya. Situ. Nah, kalau kebalik ini garis normal, ini air atau kaca misalnya, ini udara. Kita bisa misalnya dari air ke udara atau air ke kaca kan bisa aja ya. Jika ini sudut datang I, maka dia akan apa? Menjauhi garis normal. Maka dia lebih sini. Ini sudut F, menjauhi. Sebenarnya ada hitungannya tapi pakai sin. Ini ada nanti bergantung pada nilai n. Nilai suatu konstanta, istilahnya konstan. Kalau udara dia sama dengan 1. Kalau air berapa tuh? Air 1, berapa lebih kan ya? 1,33 gitu. 1,33. Di sini. Sebenarnya perhitungannya nanti kalau udara ini N udara, N U dikali sin. Kalau misalnya dia datang ini sin I sama dengan N air dikali sin F. Sin. Nah, masalahnya sin dan cosnya belum belajar kan ya. Itu segitiga. Segitiga kita punya sudut sin dan cos itu gini. Saya misalnya ini belum ya, nanti mungkin kelas berapa ya? Oke, nggak apa-apa. Mana yang kelihatan ya? Kelihatan nggak? Yang dari ini di Zoom. Mana Zoom? Oh, stop. Ini miring. Sin dan cos itu seperti kita punya segitiga ini. Segitiga apa namanya? Siku-siku. Ini panjangnya A, ini B, ini C. Ini ada sudut X misalnya. Jadi bergantung pada sudut gitu ya. Jadi nanti sin ini sin X, besarnya sin X itu sebenarnya adalah sudut, berapa sin dari sudut X adalah nilai B dibagi C. Ini kalau ini misalnya 3, 5, berarti C-nya berapa tuh? Ini panjangnya 3, ini 5. Yang Pitagoras. 9 ditambah 25 berapa? 34. Berarti ini akar 34. Kalau ini 2, mungkin lebih gampang ini 2. 2, ini 3. Empat tambah 9, 13. Kayaknya enggak ini ya. Saya lupa. 3 sama 4. Oke. 9 ditambah 16, 25-an ya. Oke. Ya. Jadi yang lebih mudah ini kita kuras. Ini 3, ini 4, maka C-nya 5. Maka sin X adalah 4/5. Berarti ini sudutnya berapa? Ada tertentu gitu ya. Itu nanti di SMA belajar. Ada sin dan cos, ada tangen terkait sudut. Sebenarnya nanti dipakai di sini. Soalnya ceritanya dulu orang nggak tahu nih dari zamannya zaman orang Yunani kuno, dia percobaan dibikin sudut arah yang tertentu, dikasih cahaya gitu ya, lampu, terus dia belok ke sini ngitung. Tapi belum menemukan ini hubungan ini. Baru kemudian pada ada tulisan seorang ahli fisika
namanya Snellius istilahnya, orang Belanda. Dia nggak terkenal pas dia masih hidup, tapi ketika udah meninggal ada catatan-catatannya dia. Terus orang menemukan ada hubungan ini dari refraksi, maka disebut jadi hukum Snellius. Lalu orang dia catatan-catatan percobaannya sendiri terkenal jadi ketika udah meninggal, gitu ya, namanya. Jadi ketika dia masih hidup nggak. Gitu. Oke, kita masuk lagi tadi ke share screen ini. Mirip sama cermin cekung anak-anak ya sifatnya, yaitu mengumpulkan cahaya. Berikutnya yang kedua, Nah, tadi itu kita dipantulkan gunakan ke titik fokus kan, bukan cekung. Kita dibiaskan lihat ke ya titik apa yang fokus. terjadi Nah, sekarang nih. ini Nah, ini dia anak-anak. Kalian bisa lihat di sini ya, ketika tidak ada lensa seperti ini, dan ini ketika ada lensa cekung, ternyata nih menyebarkan ini sinar cahaya. bias ya anak-anak ya, Itu sinar seperti yang apa? telah melewati Cermin? lensa kita sebut sebagai sinar bias. Sinar biasnya Cembung. tuh semakin menjauh anak-anak Ya. ya, tuh semakin Kalau cermin menjauhi. cekung Jadi mengumpulkan lensa sama cekung mirip ini dengan punya lensa. sifat seperti cermin cembung, yaitu Ini seperti menyebarkan cahaya ya. Ini sinar datangnya, ini sinar biasnya menjauh, anak-anaknya semakin menjauh gitu tuh. Seperti itu. Oke, semoga percobaan sederhana ini membantu kalian ya untuk belajar tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Terima kasih. Oke, simpel aja kan nih. Nah, ini lensa cembung, lensa cekung. Oke. Oh ibu, selamat pagi. Susu dulu. Innovation Flexi. Nah, ini percobaan apa? Aplikasi. Nah, lensa tuh kan Pernahkah orang kamu menggunakan lensa loop? nggak sembarangan. Lensa kamera kan mahal. Buat yang tele yang bisa sampai 100 orang kalau yang orang main bola kan ya dari jauh telenya besar berapa? F1 tuh dari jauh bisa kelihatan atau detil main bola tuh jadi mahal orang. Sayang kita nggak bikin ya. Dulu di Indonesia terkenal tuh yang ini, yang tukang bikin kacamata, Kasum. Tahu nggak? Ada toko kacamata. Ada Kasum, enggak. Kasum atau apa, optik gitu, dia punya pabrik. Dia ahli ini lensa cermin, dia punya pabrik di satu tempat. Dia bikin akhirnya bisnisnya kacamata tapi juga optik yang lain gitu ya. Tapi kemudian tidak maju gitu lah. Tapi di luar negeri kayak perusahaan kamera Canon, Fuji, apalagi Nikon gitu ya, itu investasi di lensa. Di Jerman ada Carl Zeiss, tuh dia bikin teleskop, tapi juga bikin kamera. Jadi biasanya kalau ada kamera, ada HP yang mahal tuh pakai kamera lensanya yang Zeiss, itu buatan Jerman tuh mahal. Jadi beda ya antara si cerminnya itu bahannya apa sih yang bagus, kuat dan ringan, dan dia bisa kecil tapi pengumpulan cahayanya bagus istilahnya gitu ya, dan tidak ada. Nah, kadang cermin atau lensa tuh punya istilahnya cacat lensa. Jadi kalau si bahannya tidak murni atau apa, maka tadi si cahaya itu akan belok-belok, ya kan? Karena indeks biasnya beda-beda. Ini indeks biasnya beda-beda. Jadi kalau si jelek bahannya, maka dia kan nggak bagus. Kalau kita bukan butuh yang detail ya kamera gitu. Tapi kalau dia bahan yang bagus, nah bahan yang bagus, material yang bagus, makin mahal, gitu ya. Loop memiliki bagian buat yang utama berupa lensa cembung yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda yang akan diteliti. Kemarin udah kan ini ada bayangan bendanya ya. Kita udah bikin garis cahayanya. Lensa adalah benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung dan berfungsi untuk membiaskan cahaya.
Lensa secara umum ada yang berbentuk cembung dan cekung. Jika dipegang, lensa cembung bagian tengahnya lebih tebal dari bagian pinggir. Lensa cekung, bagian tengahnya lebih tipis dari bagian pinggirnya. Kita ulang lagi yang kemarin. Sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan menuju titik fokus di belakang lensa. Sinar datang melalui titik fokus di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah itu seakan-akan dia di sini ya. Si sinar datangnya sini tegak lurus. Maka dia akan dibiaskannya nggak ke sini tapi lurus terus. Gitu. Akan seperti itu. Makanya dia ke titik nolnya tadi. Lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Nah ini titik fokusnya nih. Karena semua cahaya tadi terkumpul ya. Satu titik ya. Pembentukan bayangan pada lensa cembung membutuhkan sekurang-kurangnya 2 sinar istimewa. Perlu dua sinar Sifat istimewa. bayangan yang terbentuk pada lensa cembung bergantung pada posisi benda. Sekarang lensa cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama lensa, seolah-olah dibiaskan berasal dari titik fokus di depan lensa. Nah tadi sifatnya tadi ya, lensa cembung dia mengumpulkan. Berarti kan semua cahaya akan dikumpulkan ke arah fokus ya. Atau ketika datang ke fokus dia gini, sejajar. Nah tapi kalau lensa cekung dia apa? Membiaskan, membuyarkan nama inilah istilahnya. Dia tidak mengumpulkan ya. Maka sinar yang datang maka seakan-akan dia akan ke luar gitu ya. Di situ. Makanya lihat ini garis cahayanya ya. Ini seakan-akan dia dari sini gitu. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus lensa, maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nih, lensa cekung. Lensa cekung bersifat divergen atau menyebarkan cahaya. Nah, ini cahaya yang sejajar terus dilebarkan, disebarkan, ya. Pada lensa, Nih contoh, ini lensa cekung, ada bendanya di sini ya kemarin. Nanti kita bikin lagi. Bendanya di sini, sinar datang sejajar sumbu utama, terus dibiaskan seakan-akan dari titik fokus. Nah, lalu sinar datang menuju ke titik nol, sini ngelewatin si benda gini, gitu ya. Ngelewatin si benda ini, maka dia terus ke sini. Nah, bayangannya tadi ini ya, maka bayangannya yang ini. cekung, benda yang terletak di depan lensa akan selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, diperkecil, dan terletak di depan lensa. Pada lensa cembung dan lensa cekung berlaku persamaan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Ini rumusnya 1/f adalah si titik, berapa jarak titik fokusnya ya.
Si lensa cembung atau cekung di sini. Nanti tapi kalau cembung dia nilai F-nya positif, kalau cekung nilai F-nya negatif. Untuk tanda aja. S apa? Jarak benda dan S aksen jarak bayangan. Nanti kita bisa ngukur itu ya si bendanya tadi berapa jarak benda dan jarak bayangannya. Berlaku nggak hukum ini ya. Jadi kita buktikan. Nah, perbesarannya kemarin udah sempat ngitung ya. Berapa tinggi bayangan dibagi tinggi benda, ini jarak bayangan bagi jarak benda atau tinggi bayangan dan tinggi benda. Di mana F adalah jarak fokus, S adalah jarak benda, dan S aksen adalah jarak bayangan. Untuk perbesaran bayangan, kita gunakan persamaan M sama dengan mutlak S aksen per S. Nah, mutlak apa nih? Kalaupun ada nilainya negatif, maka dia selalu jadi positif. Ya, tanda mutlak. Kalau misalnya ini negatif, ini positif, maka nilainya kan negatif kan. Kalau ada tanda mutlak, dia selalu jadi positif. Nah, sekarang kita bikin adalah jarak 1/. Ada lensa cembung dan terletak di. Nah, mau pilih mana? Bendanya mau di sini atau di sini? Jangan pas di M-nya nggak? Di luar atau di antara? Nah, coba kita bendanya di antara F dan lensa ya. Nah, sekarang bayangannya ada di mana? Oke, kertas lagi. Siapa yang nggak masuk? Sofi dan Sofi aja ya. Yang lain yang online sih ya. Ada 2 ya. Asik. Oh, dingin banget. Ada 2. Ini kertas apa nih? Jadwal. Oh, ya. Ada yang kurang nggak? Kertas ada yang kurang? Nih, sekarang bendanya ada di sini. Di posisi bayangan gini ya. Sekarang nanti cari posisi bayangan ada di mana? Diperbesar atau diperkecil? Atau nggak ada? Kita nggak tahu ya. Ada atau nggak bayangannya? Bisa di sini, bisa di sini. Tapi lihat tadi arah garis cahayanya dia bisa diperpanjang, bisa ya, bisa. Nah, bikin gitu. Bikin dulu kira-kira posisi mana F-nya kira-kira di sini, jaraknya kira-kira berapa nih? 3 atau 4 cm gitu ya. Bisa di kanan kiri F, terus M 2 kali F gitu.
Udah bikin? Nah, ya. Sinar datang ke sini utama. Nah, seakan-akan dipantulkan dari dipantulkan, dibiaskan. Nah, gimana tuh? Nah, atau dia itu gitu dulu, oke. Oh, salah, bukan yang ini ya, harusnya yang ini yang ada. Bentar. Sinar datang, sinar bias. Tadi yang sinar. Oh, ini nih. Ini ya, 3 jenis ya. 1 menuju ke sini seakan-akan dibiaskan dari titik fokus. Oke. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, nanti dibiaskan seakan-akan sejajar sumbu utama. Nah, coba pakai yang ini tadi. Oh, kertas pakai. Ya. Oke, saya gambar di sini aja. Kenapa? Ya, di antara F dan lensa. Jadi ini F, ini F, ini M. Kira-kira jika cahaya datang tadi menuju ke sini, maka seakan-akan dia, nah sini sinar datang menuju titik fokus, misalnya saya dari bawah gitu ya, ini, maka dia dibiaskan sejajar sumbu utama, gitu. Lalu satu lagi sama kan ya, yang lewat tengah. Ini. Jadi ada 1, ini yang kedua, ini yang ketiga. 1 ini, sini dipantulkan sekarang berasal dari titik fokus, yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu, dipantulkan lagi, dibiaskan sejajar sumbu utama, dan ini terus. Ini dia ke sini, enggak yang ini. Dia dari lewat benda menuju ke sini. Ke sini nanti dibiaskan sejajar. Coba. Jadi tidak ini ke tengah gini ya, betul ya. Oke, ya. Ini oke. Nah, satu lagi kalau yang ini kan dia nggak lewat ya. Kan titik fokusnya di belakang ya. Dia nggak ngelewatin ini ketutupan. Jadi bisa jadi coba ini dia menuju ke cari cahaya ke sini. Ke titik fokus ini, yang gambar ini melewati sini. Jadi coba ini kembali. Jadi dia ke sini. Nah, gitu ya. Ada cahaya datang,
Nah, ini dibiaskan ke sini. Iya. Terus udah bisa balik. Ya. Ini tebel amat ininya. Lensanya. Oke, ini ke sini. Nah, bayangannya mana? Ini ke sini, gitu kan ya. Oke, ini dari sini ke fokus di situ. Berarti bayangannya iya. Ya, bentar. Nah, bayangan mana? Dari perpanjangan sini ada. Ini nggak berpotongan ya? Nah, ini berpotongan di mana? Berarti nggak ada bayangan. Ini ke sini kan ketutupan nggak bisa ya? Itu bisa ke sini. Enggak, dia kan harus ngelewatin fokus kan. Kalau ya itu dia harus seakan ini bisa. Bisa berarti ini yang depan nih. Ini. Ya, mana Amir? Oke, ini benda ke sini lalu mana benda sejajar? Enggak ada ke fokus ini. Ini mah cermin cembung. Jadi kalau dia sejajar, dia dipengaruhkan ke sini. Kan dibiaskan ke sini. Itu. Kan dibiaskan cahayanya ke sana ya. Nah, sekarang Arifah coba ukur jaraknya yang benar ya. Jadi nggak usah bikin lensa cembung, lensa cekungnya. Garis aja, garis ini aja gitu. Nah, cuman jaraknya tadi di ini ya. F-nya misalnya 3 cm, M-nya 6 cm. Nah, biar nanti bisa ngukur bayangannya jaraknya berapa. Mana? Oke. Ini kemana? Dia harus ngelewatin ini. Kalau yang itu, ini bisa gini. Ini mana titik fokus gitu kan ya. Sejajar. Oke. Lalu yang kedua, dia ke sini, garis lurus ke sini. Gitu kan? Nah, ini apa nih? Nggak tahu. Ya, jadi bikin yang dia sejajar sini, ini kan. Terus nanti misalkan dibiaskan dari titik fokus di sana. Yang ini dihapus dulu. Mana? Yang tadi ininya udah benar.
berapa nih? 2,0 yang mana? Ini 1,9 kira-kira. 1,8 1,9 ini nggak sama. Nah, biar ngukur nanti kita akan ngukur tadi ya jarak bayangan itu. Bikin lagi ya. Bikin lagi biar si titik ini pakai garis aja. Ini misalnya 2 cm si F-nya atau 3 cm gitu. Nah. Ya, oke. Nah, sekarang jarak tadi. Jarak benda sama jarak bayangan, tinggi benda, tinggi bayangan. Mana? Ya, oke. Nanti diukur jaraknya. Ya. Mana? Nah, bikin lensanya dulu di sini. Nah. Nggak tahu, cari kita cari. Bisa lebih gede, bisa lebih kecil. Mana? Udah dapat? Dipantulkan, dibiaskan ke sini. Oke. Lalu oke. Nah, sekarang satu lagi yang ini. Dari sini menuju titik fokus, terus nanti dia datar. Ya. Nah, lewat atas ini menuju titik fokus ya, betul. Sini. Dari sini menuju titik fokus, lewatin benda, terus nanti dia dari sini datar. Nah, sekarang diukur berapa S-nya. S jarak benda, jarak bayangan, berapa senti. Mana? Ini ke sini, terus salah. Nggak ada kan? Ini mah cermin cembung. Kalau ke fokus ini, dia seakan-akan dari sini ke atas. Itu ya, garis ini ya. Yang itu yang bawah, yang atas. Jadi sejajar sini. Nah, dia seakan-akan dibiaskan dari titik fokus. Lalu dia ke sini, yang menuju titik fokus, maka dia datar. Bendanya mana? Bendanya dulu. Ya. Oke, ya betul. Ya, ini ukur sama ya. Oke, sekarang sinar datang yang garis pertama ke sini, dipantul, dibiaskan seakan dari titik fokus. Itu kan, itu yang pertama. Ya, sekarang bayangannya mana? Ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini, sini. Sini kan? Ya, ini kan ke sini, seakan-akan ke sini. Jadi fokus. Nah, sekarang bayangannya mana? Oke, sekarang udah diukur? Nah, oke, tinggi bayangannya udah? Udah. Oke, ya. Coba kalau yang sudah yang pakai rumus ini. Rumus 1/F sama dengan 1/.
S ditambah 1/S aksen. F-nya kalau itu berapa fokusnya? Kalau lensa cekung dia nilainya minus ya, nilainya minus. Minus 1, minus 2 gitu. Gitu ya. F-nya bernilai negatif. Nah, ntar positif negatifnya, ntar kita di sini positif atau di sini negatif, ntar ya kita. Lalu terus kenapa? F itu fokus, yang F itu nilai. Kalau S jarak ke benda, jarak benda dari lensa, S aksen jarak bayangan dari lensa. Gitu ya. Nah, lalu nanti ada M. M perbesaran itu adalah apa tadi? S aksen dibagi S atau H aksen dibagi H, tinggi bayangan dan tinggi benda. Mana bayangannya? Hah? Ketemu nggak? Nah, perpotongan. Enggak, bukan. Ada penghapusnya. Ini kan si cahayanya ke sini gitu ya. Sini. Ini pembiasannya kan. Ini kan bisa ke sini kan. Seakan-akan sejajar. Sedangkan ini mana tadi lagi satu lagi. Ke sini. Sana seakan-akan dari F. Berarti kan perpotongan si sinar biasa itu kan mana? Sini kan. Berarti bendanya. Bayangannya mana? Ini benda. Benda ke sini seakan-akan si F. Ini ke 0, oke. Enggak, itu saya ke bawah biar karena di atas nggak muat. Nah, di sini sama, di sini sinar datang menuju ke fokus. Kalau yang bawah kan menuju ke fokus ke sini, ngelewatin si benda, menuju ke fokus ini, nanti dia dibiaskan seakan-akan sejajar sumbu utama. S itu jarak. H yang tinggi. Nggak bisa. Mana? Udah? Mana Arifa? Kok pindah ke sini? Enggak. Salah. Bayangannya masih salah. Coba kecil. Ini tadi kan sini ke sini. Bendanya ke sini. Dia seakan-akan di sini kan. Nah, ini belum. Tuh. Kalau pakai penggaris. Ini kan sejajar. Seakan-akan dibiaskan dari fokus. Jika bendanya menuju fokus ke sini kan. Pantulannya mana? Dia ke sini. Seakan-akan sini kan. Kan dia dari menuju ke fokus sejajar atau sejajar. Tadi kan ini ya. Jika sejajar dia ke sana kan. Atau dia menuju ke fokus yang ini ya. Ini ya. Ini. Maka dia dibiaskannya kemana? Menuju ke fokus. Dia sejajar. Ke sini kan. Benar ke sini. Ini ada sini. Nah, ini 3 perpotongan di titik ini. Lebih kecil. Tuh. Nah, itu. Ya, dapat. Enggak, bendanya di sini kan. Yang tadi contoh kan. F itu fokus ini, jarak ini ke sini. F. Iya. F itu dari titik 0 dari si lensa ke F. Jadi F yang ini adalah jarak dari sini ke sini atau sama dengan dari sini ke sini sama. Nah, negatif positifnya, oke. Kita buat
Ya, kalau yang F ini, jadi kalau kita bendanya di sini ya, maka ini si S-nya kan positif di sini ya. Nah, jarak bayangan S aksen itu positif negatif menunjukkan nanti dia bayangannya nyata atau maya istilahnya. Maya tuh kalau misalnya dia tadi negatif, bisanya di sini, bisa di sini, bergantung bayangannya. Nah, coba tadi dihitung. Jika bendanya di sini, kan bayangan di sini juga kan ya. Nah, sekarang nilai fokusnya kalau cermin cekung tuh harusnya nilainya negatif. Misalnya ini yang berapa? Misalnya ini 3 cm ya. Berarti titik fokusnya -3. Kalau sedangkan bendanya ada di sini. Berarti kan katakanlah ini berapa nih? Bendanya 2 cm lah ya. 2 cm, terus bayangannya kan deket sini. Kalau ini 2, ini 3 kan berarti nanti hasilnya berapa sih S aksennya? Enggak, ini. Hitungnya nanti 1/-3 sama dengan 1/2 ditambah 1/S aksen. Jadi 1/S aksen sama dengan berapa? -1/3 -1/2. Berapa tuh? Samain dulu. Ini bawahnya 6 ya. Min 6 kali 2, -2/6. Ini 3/6. Kan setengah kan? Ini 1/3. -5/6. Berarti S aksennya berapa? Tinggal dibalik. Jadi -6/5. -6/5 berapa? 1,2. -1,1/5. 0,2 kan? Ya, -1,2. Berarti kan dari jarak sini kan -1,2. Ini 3 nih ya. Bendanya di sini nih 2 nih. Nah, bayangannya kan ini 2, ini 1. Berarti kan kira-kira bayangannya di sini ya. Gitu. Nilainya -1,2. Ini bukan arah sini. Ini kan bayangannya negatif, itu bayangannya maya. Nah, sekarang tinggi, benar nggak? Nah, sekarang buktikan. Benar nggak diukur jaraknya 1,2? Kalau misalnya F-nya 3 gitu ya. Terus berapa ukurannya? Ini S aksen dan S. Kalau ininya jarak bendanya, tinggi bendanya 1 cm, bayangannya berapa? Nah, kalau kita pakai F tadi ya, S aksennya berapa? S aksen sama dengan -1,2. S-nya berapa? 2. Berarti M-nya? M-nya berapa? Absolut. Itu ya, 1,2 -1,2 dibagi 2. Kan lebih kecil. Kurang dari setengah kan ya? Lebih dari setengah. 1,2. Seperti itu. Nanti diukur aja. Benar nggak hitungan ini dengan hasil gambar kita? Mana? Benar nggak, Bulan? Benar? Udah dihitung? Dan coba diukur. Nah, ini F-nya berapa nih jarak dari sini ke sini? Berapa? 3 cm. Oke. Berarti berapa nih jarak ini? Benar nggak? Harusnya 1,2. Mana? Ini berapa S-nya? 0,9. S-nya 0,2. F-nya? F-nya 2.
Bentar, ngukur S-nya tuh dari mana? Yang sini atau yang tengahnya? Nah, harusnya tengahnya. Karena kan dia mentoknya kan di tengahnya ini sih ya. Biar lebih ini. Yang coba dihitung. Mana? Oke. Nah, sekarang hitungannya mana? Nah, diukur dulu. Ini F-nya kan? Berapa jaraknya? Mana? Mana? Ya udah, ini garis cahayanya kan belum. Jadi ini sejajar gitu kan ya. Jadi ini dihapus dulu ini. Sejajar, nanti dibiaskan seakan-akan dari sini. Jadi dia ke sini, gitu. Ada pensil, ini pensil. Jadi dia ke sini kira-kira yang tergambar baru lagi aja. Nah, seakan-akan dia dibiaskan sini dari sini. Nah, gitu. Itu ya. Lalu yang kedua, dia menuju fokus di sini. Nah, ntar akan dibiaskan ke sini. Datar gitu ya. Jadi gini. Nah, si bayangan itu ada di sini. Tapi ini kan di belakang. Enggak, harusnya dia di sini, salah nih. Harusnya bendanya di sini. Gitu ya. Nggak ada apa? Aduh. Bentar. Minjem ke itu TU penggaris ya. Nah, benar terbukti. Cara ngitungnya. Oke. Cara buktiin. Oke. Ini F-nya -2. Kemudian 2, ininya 1. Oke. Berarti kan 1 per S aksen sama dengan -1 per 2, -1 kan ya? Berapa tuh? -3 per 2. Berarti S aksennya adalah -2 per 3. Benar. Ini apa? Ini 2 per 3, 3 per 2? Berubah maksudnya. 1 per S aksen sama dengan maka S aksen itu. Kebalik ya. 1 per S aksen, ini S aksen adalah -2 per 3. Oke, berapa -2 per 3? -0,6. 6666. Nah, bener gak? Bisa. Kenapa? Iya, dari sini. Nah, tuh berarti rumusnya salah atau cara gambarnya salah? Mana? Nah, tadi tinggi bayangannya berapa tadi? 1,5, ininya 2. Berarti tinggi bayangannya 1,5 dibagi 2 kan ya? Berapa tuh 1,5 dibagi 2? 1,5 senti dibagi 2 berapa tuh? 0, berapa? 1,5 dibagi 2 berapa ya? 1,5 dibagi 2. Oh iya, 7,5. Bener nggak tuh? Tuh, 0,75 ya. Bener nggak? 0,75 cm. Itu perbesarannya. Perbesaran 0,75. Oke. Nah, sekarang jaraknya. Mana S? S adalah ini ke sini. Berapa senti tadi? S-nya? Dari sini ke sini. 1,5. F-nya berapa? F-nya 3. Oke. Nah, ini S-nya berapa itu?
0,6. Oke, sekarang gini. F-nya sama dengan minus 3. Tekan ya. S-nya sama dengan berapa tadi? 2 ya. Berapa? S-nya 1,5. Jadi, atau ini 3/2 kan ya. Jadi 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 1/-3 gitu ya. Sama dengan 1/S aksen. Ini kan min 3/2. Jadi 1/3/2 jadi berapa? 2/3 gitu ya. Min 2/3 ditambah 1/S aksen. Nah ini diubah 1/S aksen adalah dipindah ke sini ya. Min 1/3 min 2/3. Nah berapa tuh? Min 1/S aksen sama dengan min 1/3 dikurangi 2/3 jadi berapa? Karena sama-sama minus berarti kan dijumlahin ya. Jadi berapa atasnya? Min 3/3. Sama dengan minus 1 kan ya. Berarti S aksennya juga sama dengan minus 1. Berarti harusnya kalau ngukurnya benar, ini harus jaraknya minus 1. Itu ya. Nah ini karena mungkin gambar kurang tepat jadi gitu. Tuh. Ini kayaknya harusnya agak salah nih. Terus tingginya juga. Ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini. Ini diajarkan ya. Nah, harusnya dia di sini nih. Di sini nih. Coba deh diukur. Jarak dari sini ke sini berapa? 1 cm enggak? Enggak bayangannya. 1 cm kan? Ya. Nah, jadi tadi kurang tepat nih. Harusnya yang bayangan tuh dari sini nih. Terusannya sini ya. Ini terusannya. Coba bikin lagi ya. Jadi ditegasin gambar. Oke, udah benar dibuktikan? Salah. Salah. Apa yang salah? Enggak. Dari hitungan kita tahu F dan S-nya kan ya. Kan hitung S aksen. Nah sekarang S aksennya kita ukur sendiri. Benar enggak? Posisinya. Kan bayangan udah terbentuk. Mana? Oke. Ini ke sana. Betul. Seakan-akan dari sini F-nya nih. Kelihatan. Ditarik garis ke sini. Tipis-tipis. Putus-putus. Ah. Ke F ya. Tuh. Iya. Oke. Nah sekarang dari sini menuju ke fokus. Dia kan datar. Nah sini pantulan ke sini. Ke kanan. Enggak. Sorry. Ini. Benar tadi. Gini. Dari sini menuju titik fokus ini kan. Sini ya. Menuju titik fokus. Nah si pembiasannya kan datar kan. Ini datar. Nah ini ke sini. Nah mundur. Nah si bayangan itu di sini. Nah di situ. S aksennya tuh jarak bayangannya. Enggak, S aksen negatif itu menunjukkan bahwa si bayangan jenis maya dan nyata. Nanti kita akan coba deh minggu depan lah kita tentang bayangan. Ya, yang sudah tadi dicoba di sini. Bendanya di luar. Kalau yang belum, ya kerjaannya itu. Yang sudah tadi sekarang di luar M. Atau kalau mau yang agak gini, tepat di titik fokus. Kalau cermin kan ada titik fokus, kadang bayangan jadi tahi enggak. Atau enggak ada bayangan. Ya kalau mau tak-atik ya. Atau misalnya coba di sinilah. Ya. Ayo, ini coba di sekarang. Udah tadi ya? Benar ya? Nah, kenapa? Benar 1. Nah sekarang bendanya coba di sini. Bikin baru lagi. Pakai kertas. Ya. Saya ambil lagi kertasnya.
Coba pakai. Mau nyoba yang di sini? M. Mana? Oke, entar. Nah, sebenarnya kan coba pensil. Ini sebenarnya kan dia harusnya kan gini nih, terus digambar juga nih. Jadi gambarnya kalau segini ya. Misalnya F gitu ya. Bendanya di sini ya. Ini nah pantulannya seakan-akan gini kan. Biasanya ya. Set. Nah, ini ke sini, ini putus-putus. Itu ya. Ini kan bawah dia. Lalu ini F juga di sini. Dia menuju ke sini kan? Ya kan? Ini putus-putus, ini sekarang kan dia pantulannya kan, ini putus-putus sini, dia ke sini kan. Nah, putus-putus lagi dia ke sini. Nah, nanti kan si bayangannya di sini, titik potongnya nih. Gitu kan. Tadi udah ya. Ini kan ke sini. Nah, ini putus-putus harus dibikin putus-putus di sini gitu. Nah, sekarang bikin lagi. Si bendanya di sini. Nah, ini bikin, ya nggak usah dibikin ininya ya, lensanya ya. Nggak apa-apa garis itu aja. Nah, ini yang bisa terbukti benar, kasih hitungan dengan ukur. Oke. Perbesarannya S aksen dibagi S berapa? 1/3 dibagi 1/4. Nah, berarti H aksennya berapa tadi? Perbesaran tuh M. M sama dengan S mutlak S aksen dibagi S tanda mutlak. Kenapa? Kalau tadi kan S aksennya kan negatif ya nilainya ya. Kalau S aksen tadi kan misal -1 dibagi 2. Nah, kan harusnya negatif perbesar. Ini karena mutlak jadi positif, jadi setengah. Tidak min setengah, tapi setengah. Gitu ya. Mutlak itu jadi nilainya positif semua. Jadi tanda mutlak itu kan tanda gini. Misalnya -2, kalau tanda mutlak jadi 2. Kalau 2 dimutlakin sama aja jadi 2. Gitu. Yang negatif jadi positif. Ya. Mana? Ini F kan, F-nya berapa? Mana tulisan F-nya? Nah. Enggak kan gini, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen ya. F-nya berapa? 2,5. S-nya? 1,5. F-nya 2,5, S-nya 1,5. Oh, F-nya? F-nya ini? Oh, F-nya 5. Oke. Jadi F-nya 5, ini 2,5. Oke. Jadi 1/-5 itu ya. Sama dengan 1/2,5 ditambah 1/S aksen. Nah, jadi kita pindahin kan 1/S aksen gini. Disintap di sini, ini pindah ke sini kan. Jadi -1/5, ininya pindah ke kiri jadi minus kan. Terus 2,5. -1/5 sini 2/5 tuh apa? -2,5 tuh kan berapa? 5 bagi 2 kan ya? 1 dibagi 5/2 kan gitu. Dibalik -1/5 sama dengan -2/5 gini ya. Jadi -3/5. Jadi S aksennya adalah dibalikan ya. -5/3. Nah, sekarang ukur bener nggak 5/3? 5/3. Bisa dibuktikan.
Tinggal penjumlahannya ini ya. Maaf. Nah, takut ada pertanyaan dari Zoom. Ada pertanyaan kah? Dari Zoom ada pertanyaan? Nuri, Amel? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ani, tidak ada. Sofi ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, saya apa? Wati. Udah, ngitungnya udah. Ngitungnya bisa? Enggak, begitu. Buktikannya gini. Ini kosong kan ya? Jadi gini. F-nya berapa? Berapa senti? Nih biar sama dengan F-nya berapa? 2,7. Karena dia lensa cekung, berarti min 2,7. S-nya berapa? 1,4. Nah, rumusnya kan 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen gitu ya. Jadi ini 1 per min 2,7 sama dengan 1 per 1,4 ditambah 1 per S aksen. Kita nyari S aksennya kan? Jadi 1 per S aksen sama dengan, ya ininya pindah ke sini. Min 1 per 2,7 min 1,1 per 4 gitu ya. Nah ini harus disamain. Ya. Gimana nih kalau koma-koma gini nih sama ini? Bisa nggak? 2,7 itu sama dengan berapa? 27 per 10. Ya, 1,4 sama dengan 14 per 10. Ya kan? Jadi min 1 per 27 per 10 min 1 per 14 per 10. Nah kalau di sini ini kan kebalik. Yuk, ini ke atas ya. Jadi min 10 per 27 min 10 per 14. Nah yang ini harus sama. Gitu. Gitu ya. Yang harus disamakan. Berapa nih? Agak repot. Makanya tadi biar mudah kita ngukur F-nya misalnya 3 sih. Nggak pakai koma ya. Hanya paling yang si ininya aja yang pakai koma. Nah F-nya nanti ini harus pas nih tanggung ya 2,7 ketiga misalnya ya. Terus S-nya misalnya 2 gitu. Biar hitungnya lebih mudah ya. Berarti. Ini bisa sih dihitung pakai kalkulator. Gitu. Ya, sekarang gambar yang M-nya yang bayangan bendanya ada di sini. Ini ke sini, misalkan di sini betul. Ini ke sini. Nah, salah. Ini tadi garisnya ke sini. Jadi bukan yang ini, tapi yang ini. Ini kan si pembiasanya kan sini kan? Sini. Nah, baru ini bukan sini ya. Nah, salah. Potongnya tuh di sini. Ya, bukan yang ini kan ya. Karena ini kan yang sinar datang kan. Sinar datang kan ini ya ke sini. Sini kan, nanti dia pantulan sini ya. Nah, yang ini ke sini pantul sini. Kalau ini kan seakan-akan kalau dari sini pantul sini pantul. Jadi di sini. Di bendanya di sini ya. Bayangannya ya. Nah, sekarang diukur, coba. Mana? Jadi yang mana? Mengikut ngitung yang mana?
Nah, bayangannya apa kalau yang di M? Di luar M. Mana? Di sini, bayangin di sini. Bendanya di sini. Nah. Bendanya di bagian mana tadi? Share screen. Di sebelah sini bendanya. Ya, tadi itu yang penting hitungannya benar. Ini ke sini, betul. Ini ke sini. Nah, saya coba bukan. Ya ini pastikan harus garis lurus. Ini amat harus garis lurus ya. Ini sejajar dengan ini. Nah, yang ini adalah ini yang ke sini. Ini di sini, Bang. Ya, karena penting ada 2 garis kan. Dia butuh 2 garis khusus. Ya. Ya, 1/F dikurangi 1/S. Ya. Minus 2,5. Karena ya F-nya harus ya udah oke. Minus ya, betul. S-nya oke, ya. Oke, sip. Nah, di 2,5 diganti dulu. 2,5 kan 5/2. Kan 1 dibagi 5/2. Berarti kan jadinya apa? 2/5. Iya, benar nggak? Jadi kalau misalnya gini, saya punya nih 1 dibagi 2,5. Ya. Ini sama dengan 2/5 berapa tuh? 5/2 kan ya? 5/2. Nah, kalau gini gimana nih? Ini seakan-akan kalau ini yang mudahnya gini ya, 2-nya naik ke atas. Jadi 2/5. Jadi 1/2,5 sama dengan 1/5/2 sama dengan 2/5. Itu ya. Kalau kenapa bisa gitu? Saya guru matematik. Tapi ya gini. Ya. Jadi sini 5/2 ya. 2/5 di atasnya 2/5. Ayo bikin lagi sekarang yang di. Oh udah. Oh, cepat. Ini ke sini, oke. Ini ke sini. Bayangannya sini. Sip. Diukur udah, dihitung lagi coba. Ini berapa senti sini? Dari sini ke sini ya. Jarak benda S-nya. Dari sini ke sini berapa senti? Mana? Ini yang tadi. Oh, di titik fokus. Terus jadi tetap ini ke sini, ke sini. Ini ke sini. Oke. Ini ke sini. Nah, ini kan harus ditarik terus. Ini. Saran saya sih mungkin ini nih bendanya. Ya kan 2 garis ini kan? Nah. Oh, ini benar. Berarti kan kalau ini kan harusnya kena. Sorry, bentar, yang ini tuh kan menuju dari sini menuju fokus kan? Coba berapa? Di F berarti kan bendanya di F kan ya? Berarti kan 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Nah, 1/S aksen sama dengan min 1/F-nya kan ya? Misalnya F-nya berapa? 2. Berapa senti? 3. Min 1/3 min 1/3.
3 juga kan? Berarti min 2/6. 2/3. Berarti S aksennya min 3/2. Min Nah, min 3/2 berapa? Min 1,5. Tadi F-nya 3. Oke. Hitungan dari sini kan? Sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, sekarang coba tingginya, benar nggak? Oke, katakanlah di sini. 1,3. Sama nggak? 1,5 bagi 3 berapa? Setengah kan? Iya, 1,5 bagi 3 berapa? 3 bagi 2 berapa? 1,5 bagi 3 kan setengah. 1,5 itu kan berapa? 3/2 dibagi 3. Sama dengan ini 3/6. 2-nya sini. Setengah kan? Nah, 1/3 bagi 2. Lebih kecil atau lebih besar dari setengah? Berarti kan ini kan harusnya setengahnya. Jadi harusnya, nah ini ya. Ini kan S aksen per S gitu ya. Sama dengan H aksen per H gitu. Kalau H-nya tadi kan berapa nih? Berapa sih tingginya tadi? 2. Berarti kan ini 1,5/3 kali 2 gitu ya. Setengah berarti harusnya tinggi bayangannya 1. Benar 1 enggak? Ya harus. Ya, benar tadi inilah. Oke. Ini harus 1 cm. Kira-kira. Kenapa dibalik, Pak? Yang mana dibalik? Satu aksen sama dengan 5/6. Sekarang S aksennya berapa? Kan 1/S aksen. 1/S aksen sama dengan min 5/6. Sekarang S aksennya kan 1 dibagi 5/6. Berarti kan 6/5. Terus dibalik kan? S aksennya, oke. Ini F jarak 2 min 2,5. Ininya 1. Min 1 berarti min 5/2. 2/5 dikurangi. Oh, kok 1/5? Enggak dong, ini 5/5. Karena 1 kan berarti sama. 5/5. 5/5 kan 1 ya? Minus 7/5. Tambah 1/S aksen. Ya. F-nya -3 berarti 1/-3. Oke. Per S aksen. Oke, sekarang ini pindah ke sini. -3. Ya, langsung kalau ini menjadi minus ya. Minus 1,5. Min 1/2 sama dengan 1/S aksen. Itu enggak. Jadi kan udah ada minus kan?
Ini sekarang jumlahin minus 1/3 minus setengah. Enggak, ini belum. Ini kan masih S. Itu apa nih? S ini F-nya kan ya? Oke. Satu F dikurangi 1 ya. Oke. Langsung aja. Berarti 1/2,5 dikurangi 1. Min tadi benar ya? Min 2/5 kurangi 5/5. Min 7/5. Berarti S aksennya adalah 5/7. Min 5/7. Betul. Min 5/7. Yang ini kan S aksennya ya. Nah. Min 5/7. Ya, mana? Udah. Ya, ya. Nah, tinggal mengukur jaraknya ya. Udah, nanti dihitung. F-nya 3. 1/-3. S-nya berapa? Bentar. F-nya maaf, yang 3 0,9 itu dari mana? Dari sini ya? Ini lebih gede deh. Bukan 1,5. Kayaknya salah F-nya, ini S-nya deh. Dari sini ke sini 0,9. Nggak ada penggaris. Pinjam. Nah. Berapa F-nya? Ini Ahmad. Berapa F-nya Ahmad? Nah, F-nya di ini dulu, dihitung pakai penggaris. Pinjam penggaris. Tadi pinjam ke belakang. Tadi itu penggaris. Mati. Nah, itu ada. Berapa F-nya? Jaraknya berapa F-nya? F-nya dulu. F itu jarak dari sini ke sini. Dua ya. 2 cm. Berarti kan -2 karena dia negatif ya. S-nya berapa? Jarak dari lensa ke benda. Dari sini ke sini. 1,1 gitu ya. Oke. Jadi kita carinya gini kan, 1/S aksen sama dengan jadinya 1/F dikurangi 1/S gitu kan. Kan harusnya kan ini ya, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Kan dibalik kan? Ini sama dengan 1/-2 dikurangi 1/-1,1 gitu ya. Gitu ya. Nah, ini harus disamain. Ini biar gampang ini 1 aja ya, -1 gitu ya. -1. Berarti kan ini -setengah dikurangi -1 per 1. Ini 1/1, ini nyamainnya gimana? Ini kan jadi 2/2 kan ya. Jadi -1/2 dikurangi 2/2. Berapa? -1,5 dikurangi -2/2. -1,5 -2/2. Atasnya yang dijumlahin.
Berapa? Min 3. Tuh. Sama dengan minus 3/2. Ini 1/s. 1/s aksen sama dengan min 3/2. Gitu ya. Maka S aksennya berapa? Maka S aksennya berapa? 1/S aksen sama dengan min 3/2. 2. Nah, ini dibalik. Kalau 1/S sama dengan min 3/2, maka S aksennya adalah min 2/3. Dibalik aja. Nah, ini udah. Min 2/3 berarti kan min 0,66 gitulah. Gitu. Coba diukur bener nggak? Udah tadi ya, bayangan. Itu. Oke. Udah? Oh, yang di F. Oke. Korupsi apa? Korupsi apa? Jadi 2,5. Oke. Sebenarnya biar nggak perlu kotak gini gitu. 1 garis aja tuh cukup gitu ya buat gitu. Kotak jadi harus perhitungan ketebalan. Ya. Mana? Oke. Ini kan 1/S aksen sama dengan min 1/3 min setengah gini ya. Nah, ini samain 6. Oke, ini 3 buat jadi 6 kali berapa? Ini minus 2, ini kali 3 minus 3. Berarti kan jadinya min 5/6. Ya kan ya? Min 3 tambah 2 kan 5 ya. Itu 1/S aksen. Nah, tadi oke. Jadi S aksennya adalah min 6/5. Dibalik aja kan ya. Ya. Dijumlahin yang mana? Oh, mau dimasukin lagi? Nggak perlu. Udah sama dengan dong. Kalau ngitungnya udah pasti udah sama dengan. Enggak, jadi kan tadi kita ngitung F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Yang kita cari kan sebenarnya berapa nilai S aksennya kan ya. Jika kita tahu F dan tahu S. Nah, kita bisa ngukur si S aksen sebenarnya berapa sih dari jarak dari sini. Nah, hasil hitungan S aksen dari perhitungan rumus ini dengan hasil kita ukur ini sama enggak? Harusnya sama. Nah, perbedaan, kenapa bisa ada perbedaan? Mungkin tadi gambarnya ada nggak tepat, ukurnya nggak tepat, seperti itu. Gitu. Iya, berapa? 6 dibagi 5, 1,2. Min 1,2. Karena 1/5 0,2. Yuk. Nah, sekarang tadi udah kan ya di sini ya. Ini ya. Coba hitungannya mana? 1/F. Ininya berapa F-nya tadi? 3. S-nya berapa? Dari sini. 7,6. Itu ya? Oke, 7,5 lah ya. 7,6. Sini. Oke. Kan S aksennya kan nggak tahu. Kita cari S aksennya dulu kan. Walaupun ketahuan di sini ya. Jadi kita misalnya di sini. 1/-3. Kan 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Sama dengan berapa nih? 1/7,5 gitu ya. Ditambah 1/S aksen. Kita cari S aksennya kan ya. Jadi 1/S aksen. Yang ini saya pindahin ke sini. Jadi min 1/3
min 1/7,5 kan ya. Gitu ya. Nah ini disamain. Biar sama ini gimana nih? Maaf. 7,5 itu kan 75/10. 10 dibagi 75 gitu kan ya. 75 itu ya udah. Jadi sini. Min 1/3 dikurangi ini kan 1 dibagi 75 dibagi 10 kan. 7,5 sama min 1/3 min, nah 10-nya naik 10/75 gitu ya. Nah 75 dengan 3 tuh gimana nyamainnya? Ini bisa 75 juga nih, 3-nya dikali 25. 25 kali 3 kan 75 kan ya. Berarti kan minus 25 minus 10. Atas minus 10 ya, ini 75. Berarti berapa nih? Atasnya berapa? 35. Minus 35/75. Ini 1/S aksen kan? Jadi S aksennya adalah 75 minus 75/35. Gitu ya. Nah ini harus pakai kalkulator gitulah. Berapa nih? 75 dibagi 35. 75 bagi 35 2,1. Coba benar nggak jaraknya 2,1 dari lensa? Nah harusnya berapa nih? Ini kurang kan? Gitu ya. Berarti mungkin agak mundur sedikit gitu ya kan gitu. Benar nggak 2,1? F-nya kan 3 ya. Ya. Nah makanya nih, kayaknya bayangannya tuh di sini nih. Ini garis lurus, nah di sini nih. Di sini. Nah kalau di sini coba benar nggak? Tuh 2,1 pas. Itu ya benar ya. Jadi kita baktiin dari hitungan ini dengan pengukuran. Harus sama ya gitu. Nah, coba dibayangkan berarti yang ini. Jadi dia ada di sini kan. Terus sini, terus mundur-mundur sini. Udah beres. Nge-lag gimana? Satu per S aksennya. Tadi F-nya berapa? F-nya. Oh, F-nya 1,6. Kenapa sih ini ngukurnya tidak 2, 1, 3 gitu ya? 1,6 itu nggak susah kalau nggak pakai kalkulator. Ya itu makanya. Mana penggaris? Enggak, F itu kan ini kan? Masa 1,6 ini mah? Oh, ininya. 5. 5 ya. F-nya minus 5. S-nya minus 5 juga. Ya kan? Jadi 1 per F, 1 per S tambah 1 per S aksen. 1 per S aksen adalah F dikurangi 1 per S. 1 per F-nya kan min 1 per 5. Ini juga min 1 per 5 kan? Min 2 per 5. S aksennya adalah min 5 per 2. Harusnya 2,5. Benar nggak? Ya, pas 2,5. Oke, udah. Nah, sekarang paling tingginya tadi, tingginya. Ya, terserah. Nah, tapi biar ngitungnya gampang, angkanya bilangan bulat ya. Jangan seakan hitung. Balik. Sebalik. Ini F-nya berapa? 2,5. Enggak, itu 2,8. Iya kan? Ke yang tengah. Oh iya.
Enggak, angkanya bilangan bulat aja deh, 3, 2 gitu ya F-nya. Biar apa? Biar nanti ngitungnya nggak susah tadi ya, 28 koma gitu kan. Itu. Jadi Tapi ini hasilnya hampir benar, kayaknya cuma satu. ya, oke. Ya nggak apa. Ada perbedaan kecil paling 0, gitu kan. Itu kesalahan kita gitu. Gambarnya nggak tepat. Jadi harus 3 ini. Ya, jadi 3. Mana? Punten Pak. Mana? Ini yang M. Oke. Sini. Minus maksudnya gimana? F-nya. Apa S-nya? Ini kan entar. Ini ke sini, oke. Ini. Oke, ini terlalu tinggi kan ya? Ini nggak bisa sampai ke F kan ya? Ya, oke, benar. Oh, enggak. Kalau yang ini nggak bisa, dia harus kena ke sini. Si F-nya ini. Dia menuju ke F harus kena si enggak. Oh, oke. Saya maaf. Ya, benda bayangan. Lurus ke sini, bayangan ke sini. Ya, ini bendanya. Nah, ini jaraknya berapa tadi? 5. Jadi 1 per minus 2 gitu ya. Nah, karena tadi minus 2, kenapa F-nya minus 2? Karena tadi cerminnya cermin cekung. Untuk membedakan dengan cermin cembung. Cermin cembung F-nya jadi positif. Mengumpulkan gitu. Itu kenapa gitu. Jadi tulisannya F-nya negatif ya. Gitu ya. Jadi 1 per 5 ditambah 1 per S aksen kan ya. 1 per S aksen sama dengan min setengah min 1 per 5. Ini kan biar sama kan berarti 10 ya. Coba nih. Nih minus 5 minus 2. Minus 7 per 10. Mana sih? 1 per aksen. Min setengah. Oh, nggak bisa penyulahan ini. Bah, 1 ini 1 tambah 1 per 7. Nggak bisa. Nggak bisa, ini harus pecahan kan? Ya mungkin minggu depan kita belajar yang pecahan deh. Itu nanti. Jadi min 7 per 10. Coba. 7 per 10. Maka S aksennya adalah 10. Min 10 per 7. Berarti kan 1, berapa senti kan? Artinya lebih dari 1 senti sedikit. Gitu. Nggak bisa yang kayak gini ya. Mana? Bendanya ini, bendanya ke sini. Oke. Nah, kemarin dari tadi belum. F-nya berapa? 3. Berarti kan minus 3 ya. S-nya berapa? Dari sini ke sini? Benar 2. Oh, ini 1 cm. Coba pinjam. Kok kayak deket banget. Iya. Ya 2. Oke. Nah, jadi 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. 1 per min 3 sama dengan 1 per 2 tambah 1 per S aksen ya. Nah, sekarang kita tuh 1 per S aksennya berapa? Ini pindahin ke sini kan? Jadi negatif ya. Ini min 1 per 3, min 1 per 2. Menjadi berapa? 6 kan ya? Biar sama ya. Ini min 2. Ini kan biar jadi 6 kan kali 3 ya. Jadi min 5 per 6. Ngerti nggak yang sini? Kenapa harus jadi 6? Nah, dikali ininya. Karena kan nggak bisa saya 1 per 3 ditambah 1 per 2 nggak bisa. Nggak bisa saja, bukan jadi 1 per 5, nggak bisa. Penyebutnya disamakan dulu. Yang sama antara ini kita kaliin aja gampang. 3 kali 2 berapa? 6 kan? Tambah.
6. 3 buat jadi 6 dikali berapa? Dikali 2 kan? Di atas kali 2. Ini kali 3. Buat jadi 6 kan kali 3. Berarti kan 3 tambah 2, 5/6. Nah ini atau di sini minus 5/6 ya. Nah 1/S aksennya adalah minus 5/6. Maka S aksennya kan dibalik kan? Jadi minus 6/5. Gitu. Iya. Terserah pokoknya di belakang M. Ya, diukur. Nah, ya, bisa aturan. Rumusnya sama. Kita coba. Oke, yang M ini kalau yang belum PR ya. Sama tadi satu lagi bisa di F. Tadi Arifah sama Wulan udah di F. Sekarang coba yang di luar M di sini. Di F. Oke, tepat di F-nya gitu ya. Oke, minggu depan ya. Jadi PR buat minggu depan. Yang kalau yang M tadi sudah ke F. Yang M bukan di belakang M. Ya tadi di M. Nah, yang di belakang M. Kalau misalnya belum nanti dikerjakan PR. Kalau tadi udah di sini, yang udah mengerjakan, coba yang di F. Kalau yang F tadi udah, makanya yang M belum kan ya. Di belakang M. Di sini. Angkanya jangan yang susah-susah, jangan sampai 1, berapa. Mungkin M-nya misalnya 6 cm, ininya mungkin 7. Gitu ya. Biar lebih mudah ngitungnya. Oke, terima kasih. Kayak ada pertanyaan yang di rumah, mungkin minggu depan ini ya. Mohon belum bisa masuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.